Silakan dibuka dulu e-learningnya. Saya sudah upload, saya sudah menambahkan attendance ya. Attendance-nya silakan diisi dulu. Hari ini kita akan banyak membahas, jadi pertemuan 2 minggu, insya Allah saya rangkum jadi satu, sekaligus nanti yang terakhir kisi-kisi UTS minggu depan. UTS-nya nanti minggu depan kita mulai lagi 19.10 ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, hari ini kita akan mulai membahas tentang pertemuan tentang OSI 7 layer dulu ya. Jadi bagaimana di konsep jaringan komputer ini, bagaimana sebuah komputer itu bisa terkoneksi antara satu dengan komputer yang lain melalui media internet. Melalui media baik itu melalui media yang sifatnya adalah hard kayak kabel ataupun yang tidak menggunakan kabel seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kalau kita membahas dulu komponen-komponen atau layer-layer yang ada di komputer kita. Jadi teman-teman pasti semuanya, misalnya kayak kita ini sekarang lagi nge-zoom ya. Jadi data yang melewati komputer kita atau data yang kita kirimkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Oke, sebentar. Ini bisa nggak di itu ya? Di rekom ya. Bentar. Saya bersihin chat dulu. Saya caranya supaya dia bisa oke, sebentar. Bisa dihitung nggak ini ya? Bisa direkam nggak? Pak Arif, ini bisa ngerekam nggak ya? Oh, nggak bisa ngerekam ya ini ya? Oke lah. Oke, jadi OSI 7 layer, tentang apa itu OSI 7 layer, yang pertama adalah background dari OSI 7 layer itu adalah perkembangan internet. Jadi Ethernet itu kalau kita melihat sebuah komputer atau kita melihat sebuah koneksi yang ada di internet kita, ada yang di komputer kita, jadi sebuahnya itu ada aturannya. Kenapa kok ada aturannya? Kenapa? Karena kalau semuanya tidak diatur, maka akan crash. Nah, jadi ada dua cara di sini di Ethernet itu. Yang pertama adalah bisa menggunakan satu media atau lebih untuk saling bertukar informasi. Contoh, kita bisa menggunakan media kabel, teman-teman kenal sama wireless, baik itu dengan menggunakan Wi-Fi, kemudian Bluetooth, infrared ataupun yang lain. Kemudian atau dengan menggunakan media yang wired atau yang ada hard fisiknya gitu kan. Bisa dengan menggunakan fiber optik, atau ketika teman-teman workshop kemarin, teman-teman sudah kenal sama namanya kabel RJ45. Nah, itu semuanya media yang bisa digunakan untuk bertukar informasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, aturan ini ada aturannya ya. Jadi supaya teman-teman masih kenal sama yang namanya IP, Internet Protocol. Apa itu IP number dan sebagainya kita akan bahas. Kemudian ada namanya TCP atau Transport Control Protocol dalam hal pengiriman data, baik itu melalui media yang ada. Jadi bisa juga pakai media yang jadi bisa pakai media yang sifatnya wired maupun yang wireless seperti itu. Nah, jadi komunikasi antar komputer, jadi pada tahun 80-an ISO, Badan Dunia yang mengatur standarisasi ya. Jadi dia punya namanya konsep yang namanya OSI, yang secara konseptual menjelaskan bagaimana proses komunikasi data yang terjadi dalam jaringan komputer. Nah, di OSI ini dibagi jadi 7 layer. Nah, nanti saya akan bahas satu persatu layernya seperti apa gitu kan. Kemudian diakomodasi juga sama di Department of Defense dari US yang membagi layer komunikasi menjadi 4 layer. Disederhanakan sama si DoD. Nah, di sini OSI layer, OSI 7 layer, yang dinamakan OSI 7 layer,
Layer yang pertama layer data ya. 3 layer data ini dijadikan satu kesatuan. Kalau di apa namanya host layer ini yang biasanya kita koneksi kita itu di sini. Ada application layer yang paling atas, kemudian ada presentation, ada session, ada transport, ada network, ada data link. Nah, di sini ada MAC dan NLC, kemudian ada physical layer. Nah, maksudnya gimana? Nah, contoh application. Yang pertama kita masuk dari yang paling bawah dulu, yang physical layer. Jadi physical layer itu sesuai dengan namanya ya, fisik, berarti dia hubungannya sama fisik dari komputer, jadi yang benar-benar bisa kita lihat secara kasat mata. Ya, itu kita pakai physical layer. Hubungannya adalah dengan persinyalan atau sinyal. Dia punya fungsi sebagai media transmisi jaringan, definisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, kemudian yang terakhir mendefinisikan line card atau NEC dalam bekerja dengan gelombang radio. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, layar yang paling atas adalah layar yang hubungannya dengan listrik dalam tanda kutip. Kenapa? Karena komputer kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa listrik. Jadi sinyal yang masuk ke dalam layar ini adalah sinyal 0 dan 1. Nah, biasanya disebut yang physical layer. Nah, contohnya di sini kalau teman-teman lihat ada LAN card atau NIC, Network Interface Card. Contohnya di sini adalah kabel ini. Jadi teman-teman udah kenal nih, ini kabel RJ45. Di kabel RJ45 ini dia connect, dia menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain ya. Kemudian dia menggunakan apa namanya? Semacam ini gateway. Jadi di sini adalah LAN card kita masuk ke terhubung dengan LAN card yang di sini gitu. Nah, ini adalah physical layer yang paling bawah. Di atas itu ada data link. Nah, misal nih, teman-teman download file ya. Teman-teman download file 6 GB. Nah, sebenarnya ketika teman-teman download file 6 GB itu enggak semuanya langsung digelondongin seperti itu, enggak. Jadi dia itu di-downloadkan berdasarkan bitrate namanya. Jadi ada bitrate-nya. Nah, di sini bitrate ini dia pakai yang layar yang paling kedua, yaitu data link layer. Lapisan ini sebenarnya dia sebagai koreksi kesalahan. Oke, teman-teman kan nyolokin wireless atau connect ke WiFi. Ketika connect ke WiFi, apa yang dilakukan pertama kali adalah si WiFi akan melihat terlebih dahulu koneksinya sesuai dengan yang dia inginkan apa enggak. Dalam hal ini karena dengan WiFi atau dengan menggunakan kabel. Kalau dengan WiFi otomatis ditangkap enggak sih sinyal itu seperti itu. Kalau dia nggak ditangkap ya kemudian dia bisa connect seperti itu kan ya. Kemudian dia membagi bitrate dari kelompok di dalam frame, kemudian pengalamatan perangkat keras, kemudian menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Nah, di sini nanti ada 2 layer, LLC, Logical Link Control, dan Media Access Control, MAC. Nah, di sana teman-teman kenal sama namanya MAC address. Nah, kalau di JTI, di jaringan di JTI itu semua kami di sini di JTI itu kita punya 3 VLAN, virtual LAN yang punya IP masing-masing dan dedicate, dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi contohnya di JTI staff. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-share kemarin pas waktu workshop komputer dasar, kemudian teman-teman share apa namanya ngeliat WiFi itu ada JTI staff, JTI student dan JTI guest. Nah, di JTI staff itu meskipun saya kasih tahu aja, password di JTI staff itu adalah semangat. Cuman teman-teman bisa connect ke JTI staff. Bisa, sangat bisa. Tetapi teman-teman tidak bisa cuman connect ya, tapi teman-teman tidak bisa menggunakan internet dengan menggunakan JTI staff. Kenapa? Karena semua data yang yang ketika connect ke JTI staff itu semuanya harus terdaftar hardware-nya itu ke MAC address harus terdaftar ke sistemnya. Jadi kita sudah punya sistem backend di belakangnya yang mendeteksi bahwasanya satu dosen itu bisa lebih dari 3 device. Contoh saya ada 6 device, Jadi MAC address saya itu semuanya tercatat di database yang ada di sana. Kenapa kok seperti itu? Karena guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
Dulu pas waktu saya awal-awal masih belum ada pendaftaran MAC address itu lost jaringan. Nah, dulu mungkin teman-teman kenal sama yang namanya torrent. Nah, bandwidth JTI 1 bulan bisa 1,6 tera coba. Jadi menghabiskan 1,6 tera waktu itu. Kenapa? Karena noren terus. Gitu kan. Nah, ini kejadian waktu 2015 pas waktu awal-awal saya ke JTI. Nah, kalau sekarang sudah torrent sudah nggak direkomendasikan karena torrent jadi blok seperti itu. Nah, sehingga kita bisa ngetahuin, oh ternyata yang melakukan torrent, misalkan dia pakai backdoor. Nah, yang melakukan torrent MAC address ini tercatat di database kita adalah komputernya Pak ini atau Bu ini atau Mas ini gitu. Nah, itu kita tinggal memberikan teguran kepada yang bersangkutan bahwasanya kita nggak boleh noren di kantor gitu. Kalau mau noren silakan pakai koneksi sendiri seperti itu. Yang ketiga adalah network layer. Jadi dari network layer ini adalah membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Jadi fungsinya adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing dan lain sebagainya. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket, melakukan proses routing. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Bentar. Jadi kalau boleh saya ibaratkan seperti ini. Ini kita punya paket nih, anggaplah paketnya adalah network layer. Ini layar saya kelihatan ya? Guys? Halo? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Jelas sekali. Gambar ini kelihatan ya? Gambar kotak gini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan banget. Kelihatan, Pak. Sangat positif. Thank you. Kelihatan banget. Sumpah. Contohnya gini. Saya ibaratkan, kita mau mengirimkan data network layer. Kayak gini. Nah, network layer, tulisan network layer ini nggak langsung dikirimkan network layer semua. Belum gitu, enggak. Nah, ini dia akan dipecah. Pecahnya gimana? Pecahnya 8 bit. Pecahnya 8 bit. Jadi misalkan network, nah ini network layer, maka N yang ini akan dijadikan satu kesatuan. Satu huruf ini dia dikirim satu. Nah, di sini nanti ada yang namanya header, ada yang namanya body, dan ada yang namanya tail. Nah, di sini N ini maka dia dari 8 bit ini, 1 bit dijadikan dia sebagai headernya, kemudian 1 bit lagi yang terakhir, ini adalah disebut dengan tailnya. Jadi, 8 bit ini yang ada datanya adalah 6 bit. 2 bit digunakan sama si header dan tailnya. Nah, ini makanya kenapa ketika teman-teman melakukan download, itu kan ada proses downloading. Misalkan, pernah nggak teman-teman ngalamin download file zip atau file RAR, misalkan besar 500 mega lah, atau download film lah. Download film sudah 96% putus. Tiba-tiba mati lampu, des, dan tidak bisa resumable. Nah, kira-kira kalau kayak gitu, data yang sudah kalian download tadi, kalau kita main logika 96% berarti kan data itu sudah full kan harusnya. Atau misalkan kalau misalkan hilang kreditnya gitu ya. Kalau kita lihat film hilang film kreditnya. Nah, tapi kan ketika kita buka file itu akan korup. Ya enggak? File itu akan korup lah. Kita nggak bisa buka file itu tadi. Kenapa ya? Ada kemungkinan ternyata 96%, yang 4% itu adalah data utama yang tadi 8 bit ya. Ternyata yang 4% tadi, yang 4% terakhir itu adalah data yang menyangkut atau data yang dia itu sebenarnya list dari urutan sekuensialnya. Jadi paket ini harusnya nomor sekian, paket ini harusnya nomor sekian, paket ini harusnya nomor sekian gitu. Nah, ternyata yang menyimpan data itu nggak ikut ke download. Nah, ini yang sering kejadian seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang 3 tadi, jadi yang berubah kok 8 bit itu sudah jadi patokan sama si oscillator-nya tadi itu. Jadi yang atur tadi itu adalah 3 level yang bawah tadi, level hardware,
kemudian physical, network, dan data link seperti itu. Oke. Nah, kemudian data transport layer. Nah, di sini data bisa saling berjalan dari server menuju klien dengan lancar tanpa adanya gangguan. Ini adalah transport layer. Kemudian dari session layer memiliki fungsi utama mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, teman-teman pasti kenal session, Facebook ya. Oke, teman-teman ketika buka Facebook atau buka WA web, kira-kira kalau misalkan WA atau Facebook, ketika teman-teman belum clear session atau logout, Facebook atau WA-nya kira-kira logout sendiri apa enggak? Enggak bisa ya. Enggak sesakti itu Facebook sama WA kan ya. Dan harusnya itu berarti apa? Berarti session-nya itu masih tersimpan. Seperti halnya dikoneksi teman-teman nih, dikoneksi teman-teman misalkan pakai tethering. Kemudian teman-teman ketika tethering belum di forgot. Maka ketika tethering selesai, tetheringnya dimatikan, kemudian ketika teman-teman nyalakan lagi tetheringnya, itu kan langsung kayak semacam kalian nggak usah ngasihkan password lagi kan ya, langsung auto connect kan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan session layer. Jadi data kita itu masih kesimpan di situ. Nah, ini yang jadi kelemahan atau ini yang akhirnya terkadang sama orang yang tidak bertanggung jawab, session layer ini dimasuki semacam file trojan atau semacam software yang dia itu bisa mengkolek data-datanya. Seperti itu. Kemudian ada presentation, layar ke-6, teman-teman kan sudah baca ya, jadi dari Director Software, Virtual Network Computing, kemudian Remote Desktop Protocol. Nah, ini. Nah, saya ada cerita yang sedikit unik ketika bermain di presentation layer. Jadi dulu pas waktu saya masih S1, masih gila-gilanya ngoprek dan teman-temannya ya. Kemudian di Remote Desktop Protocol, saya pakai RDP. Di RDP itu saya bisa menyisipkan sebuah file jahat dalam tanda kutip yang dia itu bisa untuk mengkontrol komputer lawan. Komputer teman saya. Jadi pernah ketika di lab itu saya iseng kan dulu kalau di TI itu kayak di lobby gitu ya. Kalau di teman-teman bisa kalau di depannya lab itu kan ada kayak tempat duduk gitu ya. Nah, saya berada di lab, saya iseng, saya buka komputer tempat CD-nya teman saya itu saya buka sendiri. Jadi saya buka dia asik-asik kerjain tugas bikin laporan di Word gitu, ternyata langsung CD-nya itu buka sendiri, gitu. Jadi ngapa-ngapain dia agak kaget, ditutup lagi gitu kan. Nah, ini yang sedikit, tapi tolong jangan ditiru ya. Langsung saya shutdown komputernya belum di-save. Nah, itu nakal dulu saya. Jadi Word laporan belum di-save, saya shutdown komputernya. Nah, ini saya pakai Remote Desktop Protocol waktu itu. Nah, di sini saya menemukan celah waktu itu saya pakai Windows XP. Ada beberapa celah dan beberapa bug, kemudian saya kirim semacam ping, jadi kayak ping gitu, saya ke ping sana, saya trace, ternyata RDP portnya dia firewall-nya nggak dimatikan seperti itu. Nggak dinyalakan firewall-nya, jadi saya masukkan aja lewat situ, kemudian saya kontrol komputer teman saya, iseng-iseng berhadiah. Kemudian application layer, nah ini yang sering kalian pakai sebenarnya. Jadi protokolnya ada HTTP, SMTP, sama NFS. Jadi maksudnya apa sih? Jadi gini, application layer ini layer yang paling layer yang paling atas. Jadi contoh kayak Zoom. Zoom itu dia bekerja dari layer 7 hingga ke layer 6. Layer 4. Jadi dari application layer, buka komputer atau buka layar kayak sekarang ini, hingga dia ke hardware level. Apa hardware levelnya? Ngontrol kamera, ngontrol mic, ngontrol keyboard, dan lain sebagainya. Ini nggak bisa kalau kita nggak bisa masuk sampai ke hardware level. Nah, jadi yang kelihatan dari teman-teman itu biasanya di application layer sama di presentation layer gitu. Nah ini yang OSI 7 layer sudah selesai. Jadi seperti itu. Silakan
kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke selanjutnya. Tenang, materinya masih banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Saya akan bahas tentang TCP/IP. Nah, sebelum masuk ke TCP/IP, mungkin saya sedikit cerita. Jadi, konsep dasar dari TCP/IP itu konsepnya lama sekali ya, tahun 68 pas waktu perang itu konsepnya dicetuskan di Amerika. Oke, saya share screen. Tunggu, maaf. Share screen. Sudah kelihatan ya? Oke, TCP/IP apa itu TCP/IP? Tolong di subtitle di bawahnya nggak usah dihiraukan ya. Ini biasanya saya pakai kalau misalkan saya ngomong bahasa Inggris itu biar saya nggak belepotan. Di subtitle bahasa Inggris biasanya saya itu. So for example, I use English, so it will translated to English like you see. Oke, TCP/IP konsep dasarnya sekumpulan protokol yang terdapat dalam jaringan komputer atau digunakan untuk komunikasi, bertukar data antara satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi protokol standar dari jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesin agar dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Jadi contohnya gini, kenapa sih kok kita butuh standar gitu kan? Kenapa kok kita kok nggak dibedain aja sudah gitu kan? Mungkin kalau misalkan dibedakan antara komunikasi, dulu bedakan komunikasi komputer antara satu komputer dengan komputer yang lain, dengan komputer dan handphone, atau komputer dengan hardware. Dulu ada koneksi namanya, kalau misalkan kita kirim email, kita pakai yang namanya SMTP. Kemudian kalau kita mau video call, itu kita bisa pakai data link dengan menggunakan model SMTP layer dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita browsing, kita pakai yang namanya HTTP atau Hypertext Transport Protocol. Nah itu akhirnya nggak efisien gitu kan. Jadi hubungan antara satu mesin dengan mesin yang lain itu nggak efisien banget. Nah sehingga supaya bisa efisien itu dijadikan satu kesatuan atau dijadikan standar. Nah, standarnya adalah kita bisa pakai protokolnya TCP/IP. Nah, ini tahun 69 itu sudah mikir kayak gitu. Sudah mikir sejauh itu seperti itu. Jadi protokol umum jadi meningkatkan efisien komunikasi data dapat dipadukan dengan teknologi WAN yang telah ada serta mudah dikonfigurasi. Ini sejarahnya. Nah, ini 68, jadi tahun 68 itu DoD ARPANET, Advanced Research Project Agency-nya si Department of Defense Amerika Serikat, penelitian dengan cikal bakal paket switching. Nah, dikenal dengan internet. Nah, mungkin nanti setelah UTS kita akan bahas apa itu paket switching dan sebagainya. Insya Allah nanti paket switching Pak Suratno yang akan ngebahas, yang ahli di paket switching di JTI. Jadi layanan TCP/IP, nah ini TCP/IP ada file transfer protokol FTP. Ini memungkinkan user mengirim atau menerima file dari komputer dalam sebuah jaringan ya. Ini yang sering saya gunakan kalau saya mau mengirim aplikasi yang sudah dibuat, contoh website dari komputer saya yang sudah selesai, kemudian saya taruh di remote komputer saya yang ada di JTI atau yang ada di Jakarta seperti itu. Nah itu saya pakai FTP, file transfer protokol. Kemudian remote login pakai telnet. Kemudian komputer mail ini ada SMTP, ada POP, ada MIME dan lain sebagainya. Cuman sekarang yang sering dipakai masih SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, karena lebih gampang gitu kan. Kemudian ada network file system, ada remote execution, ada name server. Name server ini database alamat yang digunakan pada internet. Teman-teman kemarin sudah kenal sama namanya DNS, domain name server.
domain name system, sorry. Nah, ini adalah name system yang ada yang cikal-bakalnya. Kemudian ada IRC, Internet Relay Chat. Nah, ini dulu ya, IRC ya. Mungkin teman-teman kenal sama namanya MIRC. Belum kayaknya. MIRC itu saya semester 2004. Kan baru lahir ya kayaknya ya. 2004 itu saya pakai MIRC. Kemudian ada streaming, itu layanan audio dan video, jadi layanan yang on demand yang langsung mengolah data yang diterima tanpa menunggu mengolah data selesai dikirim. Makanya kenapa kadang misalkan kalau teman-teman streaming, kalau koneksinya low gitu kan dari 720 dia otomatis turun jadi 480. Nah, ini adalah salah satu contoh model layanan audio dan video yang ada di internet. Jadi cara kerjanya connection oriented yang berarti kedua komputer ikut serta dalam pertukaran data. Nanti bisa dibaca, nanti saya upload di learning ya. Kemudian memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya IP. Nah, IP ini adalah yang bertanggung jawab untuk memastikan. Jadi kalau saya ibaratkan TCP/IP itu TCP jalannya. Jalan kalau mau ke rumah kalian TCP. Nah, IP itu adalah alamat rumah kalian. Contoh, Mas Adam rumahnya di Bondowoso atau di Jember misalkan. Nah, di Jembernya di mana? Untuk menuju ke rumahnya Mas Adam, kira-kira saya harus lewat mana jalannya? Nah, jalannya ini disebut dengan TCP. Sedangkan IP, nah alamatnya Mas Adam itu di mana supaya saya nggak kesasar paketnya. Nah, ini yang disebut dengan IP. Atau Internet Protocol. Arsitekturnya seperti ini. Nah, ini ada TCP stack, kemudian ada network interface layer. Nah, ini di jaringan fisik, application layer, ada SMTP, FTP, HTTP, kemudian transfer layer, bisa pakai TCP atau UDP. Nah, ini jarang ya yang UDP. Rata-rata pakainya TCP. Nah, network interface layer, sebuah card yang berhubungan kemudian ada SLIP, ada PBP atau point-to-point protocol, ada link control protocol, ada PAP, ada NCP, dan lain sebagainya. Ada unreliable, ada connectionless, datagram nanti teman-teman bisa baca sendiri. Bentar. Nah, ini ICMP, ini adalah salah satu the magic of internet kalau saya boleh bilang. Kenapa kok saya sebutnya adalah the magic of internet? Karena di sini teman-teman pasti kenal sama namanya. Coba kalau misalkan koneksimu bisa jalan apa enggak? Coba kamu ping google.com. Nah, ketika kalian melakukan ping google.com itu sebenarnya data yang dikirimkan dari komputer kalian ke servernya Google itu adalah data ICMP. Nah, di sini dia akan melakukan ping 8 bit secara terus-menerus, secara simultan untuk mengetahui kira-kira data 8 bit itu terkirimnya 100% apa enggak. Jangan-jangan misalkan 8 bit yang terkirim cuma 6 bit. Kenapa? Ada kemungkinan yang 2 bit itu hilang. Hilang di mana? Bisa jadi hilang gara-gara ada intruder atau ada orang yang melakukan sniping di komputer kalian, atau bisa juga dia itu hilangnya gara-gara paket yang dikirimkan itu nggak sempurna. Misalkan gara-gara ketika dikirim paketnya putus internetnya atau koneksinya loss gitu kan, atau misalkan ketika dikirim ternyata ada gangguan di transport layernya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu keajaiban untuk mengetahui kira-kira jaringan kita itu reliable apa enggak. Hari beberapa kesalahan di ICMP, yang pertama adalah destination unreachable atau disebut dengan DHU. Jadi DHU itu destination host unreachable, itu pesan yang dijadikan oleh router jika paket gagal dikirim akibat putus jalur. Jadi router. Jadi kalau misalkan contohnya saya tadi, saya mau ke rumahnya Mas Adam gitu kan, terus saya dikasih tahu sama si router, kalau kamu mau ke rumahnya Mas Adam itu kamu harus lewat jalan ini. Nah, routernya atau polisinya dalam tanda kutip, polisinya itu taunya cuma jalan itu. Jadi ketika jalan itu putus, ya udah saya disuruh balik. Kamu jangan ke sana, jalannya putus kena banjir seperti itu. Kemudian network unreachable, jaringan tujuan tidak dapat dihubungi, mungkin mati atau lain sebagainya. Host unreachable, kemudian ada protokol destination unreachable, protokol itu tersedia, ada port unreachable, port itu tersedia, yang tertutup. Kemudian destination network is unknown,
is unknown, kemudian destination host is unknown, kemudian time exit, kemudian parameter problem, short sequence, atau redirect. Nah, ini contoh dari ICMP. Nah, kemudian ICMP query, equal request, equal reply message, kemudian timestamp, address mask untuk mengetahui berapa net mask yang harus digunakan oleh host dalam suatu network. Contohnya gimana Pak ICMP itu? Contohnya ICMP itu, ketika kita melakukan ping, biasanya kan ada replay from berapa milisecond seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ICMP. Nah, kayak gitu. Kemudian ada misalkan, nggak ada nih networknya. Gitu. Atau misalnya kemarin kalau di kelas itu saya contohkan kita pakai traceroute. Nah, traceroute itu adalah salah satu contoh dari ICMP juga. Jadi kalau misalkan saya mau ke Google, itu saya harus lewat mana? Nah, itu juga kita supaya bisa tahu, kita bisa pakai paketnya di ICMP. Kemudian ada ARP atau Address Reservoir Protocol. Digunakan untuk pemetaan IP address dengan Ethernet address. Jadi ARP bekerja dengan mengirimkan paket berisi IP address yang ingin diketahui alamat Ethernetnya ke dalam broadcast Ethernet. Nah, ini kemarin ARP itu ya kayak di traceroute itu, cuman kalau di ping itu kan ICMP atau di ping itu kan kita nggak tahu, kita cuma tahu ini hostnya unreachable, hostnya replay, hostnya nggak ketahuan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau di ARP itu kita bisa lebih detail lagi. Jadi misalkan kita mau ngeping ke Google, kalau mau ngeping ke Google itu server-server mana aja sih yang harus saya lewatin. Jadi jalurnya itu ketahuan. Oke, kalau kamu mau Google harus lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Nah, ini adalah disebut dengan ARP atau Address Resolution Protocol. Kemudian ada protokol-protokol TCP/IP, ada transport layer, ada UDP, jadi ada Transmission Control Protocol, kemudian ada handshake, connection oriented, kemudian reliable, page stream service, kemudian ada UDP, user datagram protocol. Nanti silahkan dibaca sendiri. Kemudian ada application layer. Nah, yang menarik adalah di IP-nya. Ini yang ingin saya bahas banyak nih, IP versi 4. Cuman mungkin waktunya nggak cukup kalau saya bahas semuanya. Jadi IP address pengalamatan yang dia itu adalah 32 bit yang dibagi menjadi 4, jadi 8 bit dipisahkan oleh tanda titik. Formatnya seperti ini. XXX atau berupa bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik dot. Jadi misalkan berapa IP-nya? 192.168.1.1. Nah, ini adalah salah satu IP IP versi 4 itu seperti itu. Jadi dia itu 32 bit sebenarnya, cuma dia dipisahkan menjadi 4 bit. Kenapa? Biar lebih gampang. Nah, jadi di IP versi 4 itu pun dibagi menjadi 4. Nanti saya banyak bahas nih nanti di subnetting. Jadi ada IP versi IP versi 4 yang kelas A. Dia networknya adalah 127/127 kalau nggak salah. Kemudian IP kelas B, IP kelas C, dan IP kelas D. Meskipun IP kelas D jarang dipakai. Biasanya kelas D itu dipakai di militer. Nah, sering dipakai yang kelas C. Yang kelas C itu 192, 168, bla 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 bla. Itu adalah IP kelas C. Kemudian format IP address binary 32 bit. Nah, ini 8 bit disebut dengan octet. Jadi masing-masing ada octetnya. Jadi contohnya di sini nih. Jadi misalkan kita punya alamat IP 132.92.121.1. Nah, ini adalah nanti kita akan bagi ini menjadi sebuah octet 8 bitnya. Jadi 132 itu, nah nanti kita bahas ini di subnetting nih. Semoga nanti teman-teman nggak ngantuk, karena subnetting ini benar-benar matematika banget. Ini nanti saya mungkin kalau yang ngantuk silakan ngambil kopi atau gimana gitu kan. Jadi 132 gitu kan. Kira-kira 132 itu kalau dibagi 8 itu kayak gimana? Jadi ini nanti kita nolkan semua, kemudian ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Loh Pak, kok 7? Katanya 8. Ya, karena kita kan mulainya dari 0. 2 pangkat 0 adalah berapa? 1 ya. Berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 adalah 1. 2 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 1 bilangan itu sendiri kan. Berapapun dia pangkatkan 1 dia bilang 2. Jadi ini 1
tambah 2 gitu kan. Kemudian 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 4. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Jadi totalnya di sini adalah 128 seperti itu. Totalnya di sini adalah 192, 192. Nah, nanti kita akan bahas ini. Gimana, Pak? Misalkan alamat IP-nya adalah 132.92.121.x gitu kan. Nanti kira-kira nanti yang dijadikan broadcast berapa, yang dijadikan gateway berapa. Kemudian misalkan ada usernya cuman butuh 60 user, kira-kira pakai IP kelas berapa dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan bahas di subnetting. Semoga nggak ngantuk. Network ID dan host ID, pembagian kelas-kelas IP berdasarkan 2 hal. Nah, ini kemudian network ID digunakan sebagai IP address yang digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat komputer ini berada. Host ID itu IP address-nya atau alamatnya. Dan dikenal 2 cara, class full addressing sama classless addressing. Jadi kayak gini dibagi jadi 5 ya, ternyata dibagi jadi 5, A, B, C, D, dan E. Tapi yang sering dipakai A, B, C. Contoh yang kelas A, formatnya seperti ini. Jadi bit pertamanya 0, panjang net ID-nya 8, host ID-nya 24, byte pertamanya 0 sampai 27. Sehingga dia di sini adalah contohnya di sini 16.777.214. Nah, IP address di setiap kelas A diberikan untuk jumlah jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Nah, ini jumlahnya sangat besar. Kenapa? Karena dia hingga 127 ke pangkat 4, sekitar 60.000 berapa gitu. Besar sekali. Kemudian kelas B, alokasinya jaringan besar dan sedang. Ini, nah kalau di JTI kita pakai kelas B. Jadi kalau teman-teman melihat JTI itu alamatnya adalah 10.10XY. Nah, XY ini adalah kami bermain VLAN-nya di sini. Kami dari network administrator di JTI main VLAN-nya di sini. Kalau misalkan dia 10.10.1 berarti dia VLAN-nya adalah VLAN staff. 10.10.6 itu VLAN-nya VLAN guest. 10.10.9 itu adalah VLAN-nya VLAN student. 9, 10, 11, jadi 10, 10, 9 sekian, 10, 10, 10 sekian, 10, 10, 11 sekian, itu adalah VLAN-nya VLAN guest. VLAN-nya student. Kenapa? Karena mahasiswa kita 6.000. Jadi kalau misalkan semua masuk semua di gedung TI, gimana caranya internet tetap jalan meskipun dibuat streaming 320p atau 144p gitu ya. Kemudian kelas C, nah ini yang sudah dipakai 192. Kalau misalnya kalau teman-teman ngelihat di laptop kalian biasanya kalau mainan lokal itu 192, 128, 11 atau 164, 55 berapa gitu kan. Nah, ini kelas D, ini digunakan untuk keperluan IP multicast, kemudian E digunakan untuk keperluan eksperimen. Nah, ini ada kelasnya, kelas A, network ID, host ID, host ID, host ID. Ini namanya kenapa saya bilang kalau kelas A itu untuk yang networknya yang besar. Karena dia host ID-nya besar kan. Host ID-nya dia sampai 3 gitu. Di kelas B network ID, host ID, host ID. Di kelas C network ID, host ID. Host ID ini maksudnya apa? Jadi maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya gini. Network ID ini udah fix. Ini udah fix. Ini kalau teman-teman mau ganti susah. Jadi kalau misalnya teman-teman bermain dengan DHCP, domain host control protocol atau yang bagi IP, itu yang bisa dibagi IP-nya adalah di host ID-nya. Jadi di sini ada 192. Jadi kalau misalkan usernya cuma nggak sampai 150, nggak usah pakai yang kelas B. Cukup di kelas C aja. Kenapa? Karena di sini host ID-nya dia sampai 192. Reserve usernya berarti bisa sampai 192 user. Padahal kita kebutuhannya cuma berapa? 150 user. Berarti kan masih ada sisa spare 40 kan. Nah, 40 bisa dipakai untuk yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sudah usernya 270 gimana ya? Kalau 270 berarti kita bisa pakai yang kelas B dong. Ya kan? Ini ada 192, ada 192 seperti itu. Kalau misalkan lebih dari itu gimana, Pak? Nah, ini kita bisa pakai yang di host ID yang di kelas A. Misalkan 6.000-an nggak di TI. Di TI pun kami masih pakai yang di kelas B. 10 sekian. Nah, ini kelas B, 8 net ID-nya hampir sampai sini. Nah, nanti kita akan bahas net ID. Nah, byte pertamanya ini jangan alamat jaringannya
Ini bisa teman-teman lihat 0, 10, nah ini nanti 224, 239, ini 20, 255 dan sebagainya. Dan ini nanti kita kan banyak bahas masalah net ID dan host ID ketika di subnetting. Nah, kemudian kita masuk di classless addressing. Apa itu classless addressing? Biasanya disebut dengan CIDR atau classless inter-domain routing. Nah, ini biasanya lebih singkat. Jadi CD notation-nya adalah slash notation. Jadi slash notation misalkan 128.211.168.0/21, di mana data metekan adalah 21 bit max-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada alamat IP 128.211.168.0/21 ini, berarti dia 21 ini dia bisa digunakan sampai 21 itu berarti sekitar 110 user. 110 user. Nah, seperti itu. Nah, pengalokasinya dia ada bagian atau ID dan host ID sama kayak yang tadi. Pengalokasi IP-nya seperti nanti dalam bahasnya. Nah, ini adalah alamat IP global atau real versus IP lokal. Nah, ini alamat IP global terus disebut dengan IP public. Mungkin teman-teman udah sering dengar namanya IP public. Nah, di sini kita sewa nih di IANA, jadi registrasi di jaringan global IETF, sewa bayar melalui provider. Kemudian alamat IP lokal, alamat IP yang tersambung dengan jaringan global internet atau bebas. Nah, ini contohnya loh Pak, kalau DTI gimana Pak? DTI kan kita punya 10 misalkan di staff ya, jaringannya staff 10 1 IP saya itu 113 IP saya riset 113. Nah, ketika 113 tuh, tapi kok bisa pakai internet Pak? Nah, di sini transport protokol sama routing berjalan. Jadi ketika ada misalkan nih ada dosen yang lain mau nge-ping komputer saya masih bisa. Kenapa? Karena dia masih masuk di jaringan. Komputer saya masih masuk di jaringan lokal. Nah, kalau sudah lewat dari jaringan lokal misalkan, loh Pak, kalau di TI ada jaringan publiknya? Ada. Kita punya 4 IP publik. Contohnya kalau ngelihat kalian jti.polij.ac.id itu dia pakai jaringan yang di luar. Dia pakai IP publik. Jadi kalau kalian ping JTI Polij ID itu yang di ping itu pasti kan muncul IP kan. Nah, ketika muncul IP itu kalian buka alamat IP-nya itu sama. Jadi itu adalah jaringannya itu adalah IP-nya JTI. Kita punya 4 kalau nggak salah. Iya, 4 apa 6 ya? Lupa saya. 4 kalau nggak salah, 4 IP publik. Itu satu dipakai untuk JTI Polij ID dan turunannya, kemudian satu untuk riset, kemudian untuk yang ketiga itu untuk reserve domain, yang keempat itu digunakan untuk teaching factory kita. Kita nanti punya teaching factory, software host, sama network semacam jargon hosting, semacam hostingan seperti itu. Karena kita kan punya komputer sama server dan infrastruktur yang lumayan, jadi dipakai aja. Lumayan kan buat beli domain. Kemudian ada jaringan private. Nah, ini adalah jaringan yang komputer jadi jaringan lokal ya, alamat intinya 192.168, nah, dan sebagainya. Ini adalah jaringan lokal, jaringan private seperti itu. Sampai sini silakan kalau ada yang mau tanyakan. Lebih seret ngelak. Aman? Lagi. Diam ini berarti ada 2. Antara aman, paham, sama belas. Iki sing paham apa belas iki? Belas, Pak. Saya belas, Pak. Belas. Om kalau jelas Allah belas, Pak. Harus paruh. Paham, Pak. saya nggak mudeng Pak. Oke, enggak belas, Pak. umum, Mbak. Kayak gini tok, ya jelas nggak mudeng, Pak. Ya wes, ayo silakan. Kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, Saya itu, Pak. nggak paham, Pak. Tapi Saya nggak paham apa yang mau saya tanya tanyakan, ini Pak. bingung yang ditanyakan, Pak. Saya Nah, nggak kan? paham tapi bingung apa yang ditanyakan, Pak. Nah, itu juga Pak, saya juga itu. Ya wes, oke. Coba ditelan dulu. Telan saya maksudnya itu menurut saya kok saya akan bahas apa itu namanya? Globalnya kayak gimana sih jaringan komputer itu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, media transmisi.
Ya Allah, sebentar. Ya Allah. Oke, coba saya share screen. Share screen. Oke, media transmisi pada jaringan komputer. Oke, gini. Ini kan kalian nge-zoom ya. Ada yang sambil nge-zoom. Kalau ada yang ini tadi ada yang apa itu namanya off kamera. Saya nggak habis sih, mungkin koneksi atau yang lain. Mungkin ada juga yang sambil nge-zoom, sambil dengerin saya, sambil push rank juga. Saya nggak tahu kan ya. Nah, mungkin ada yang kayak gitu. Semoga nggak ada sambil nge-zoom, sambil push rank. Kalau kemarin kalau kakak tingkat kalian ada sambil nge-zoom, sambil nge-push rank terus lupa apa namanya mic-nya nggak dimatikan gitu kan. Jadi sambil tower tengah gitu. Nah, itu kejadian tuh kemarin. Hari apa itu? Hari Senin. Pas waktu kuliah di Tower House. Tower tengah, diserang ta, jarno wis, stun. Malah tak gituin. Nah, gitu. Jadi ketika kalian connect jadi gampangannya gini. Setiap komputer kalian yang terhubung ke internet itu kalian punya dua alamat. Alamat yang pertama adalah alamat yang tidak bisa diubah, alias setelan pabrik. Apa itu alamatnya? MAC address. Kalian bisa masking si MAC address tadi. Nah, MAC address itu ada di mana? MAC address itu kalau kita ngelihat di OSI 7 layer, MAC address itu ada di layer kedua. Ada MAC dan LLC. MAC address kalian itu berada di layer kedua. Layer kedua yang dia itu berhubungan langsung yang menghubungkan antara hardware dalam artian NIC kalian, wireless kalian, kabel LAN kalian, dengan layer di atasnya, yaitu layer sistem operasi. Nah, kan data yang masuk dari komputer, data yang masuk ke komputer kita, itu kan sebenarnya data internet. Data 8 bit. Ya kan? Data itu 8 bit. Ini ada pertanyaan VPN. Sebelum saya masuk ke sana, kedukuran sih. Sabar ya. Ada pertanyaan VPN nih. Jadi data yang masuk ke teman-teman itu adalah data 8 bit. Jadi kalau misalkan nih kalian wifi, kalian tethering nih. Ini rata-rata kan pada tethering kayaknya ya, atau di rumah ada wifi Indi itulah gitu kan ya. Saya nggak boleh sebut merek nih. Indi itu gitu kan. Nah, ketika kalian melakukan koneksi ke wireless kalian masuk koneksi ke ke internet kalian yang di rumah, itu hal yang pertama yang dilakukan sama si internet adalah melihat MAC address-nya itu valid apa enggak. Jadi wireless server kalian itu akan ngecek nih. Oke, saya pakai wifi atau saya pakai kabel LAN. Kira-kira MAC address-nya itu valid apa enggak? Taunya valid dari mana? Nah, ada beberapa tipikal di MAC address itu yang mengatakan banyak, oh ini benar-benar MAC address yang valid. Oktet dari MAC address-nya itu sudah dibuild sedemikian rupa sehingga tidak bisa disamarkan. By logic, bukan by physics. Nah, kemudian ketika MAC address kalian sudah didapatkan, maka selanjutnya adalah di si network atau si wireless tadi itu repeater atau misalkan wifi tadi itu dia memberikan alamat IP kepada kalian. Jadi alamat IP-nya berapa? Nah, ada kemungkinan alamat IP itu sama. Nah, ini biasanya disebut dengan crash atau crash. IP-nya crash gitu. Maksudnya apa? Maksudnya IP yang sama digunakan oleh dua komputer yang berbeda. Nah, ini yang mengakibatkan satunya kan nggak boleh ya. Misalkan nih, Mas Chandra lagi YouTube-an, kemudian Mas Saifur lagi Facebook-an. Kan nggak mungkin ketika buka
youtube.com di komputernya Mas Chandra yang muncul adalah Facebooknya Mas Saiful. Kan nggak boleh kayak gitu kan. Kalau Mas Chandra membuka YouTube, ya yang keluar adalah YouTube. Jangan sampai ketika Mas Chandra membuka YouTube, yang keluar adalah Facebook. Nah, hal kayak gitu, nah ini sehingga supaya data yang terkirim itu nggak tertukar, maka dia butuh sebuah mekanisme. Butuh apa? Butuh alamat. Ini butuh alamat yang fix. Nah, ini kita butuh alamat yang fix seperti itu. Maksudnya alamat yang fix gimana, Pak? Ya sama kayak alamat rumah kalian. Alamat rumah kalian pasti fix kan? Ada yang alamat rumahnya pindah-pindah. Kayak apa namanya? Kayak kura-kura misalkan, yang rumahnya dibawa kemana-mana. Kan nggak ada ya kan? Yang alamat rumah pasti fix kan? Kecuali alamat kos-kosan. Kos-kosan udah kemungkinan aja pindah. Bulan ini saya ngekos di Mastrip, nggak cocok Pak. Bulan depan saya ngekos di Sumatera, nggak cocok Pak. Boleh pindah-pindah, boleh kalau alamat kos-kosan. Tapi kalau alamat rumah kan nggak boleh pindah. Harus apa? Jadi supaya itu emang sih. Supaya orang ada paket yang dikirim itu nggak salah gitu kan, nggak salah ngirimkan alamat. Jangan sampai alamatnya paketnya Mbak Safina ke tuker sama paketnya Mbak Ayunda seperti itu kan, jangan sampai kayak gitu kan. Alamatnya harus fix, harus sama. Nah ini sama, jadi supaya alamatnya sama apa, IP address-nya harus fix, jangan sampai ada paket yang tertukar gitu kan. Meskipun paket itu cuma 8 bit, itu jangan sampai ada paket yang tertukar. Nah, seperti itu. Nah, terus ini yang tadi ya. Jadi dua slide tadi, fungsinya adalah itu supaya tidak ada alamat tidak ada paket yang tertukar. Nah, sekarang masuk lagi nyambung pertanyaan yang tadi. Nah, media transmisi pada jaringan komputer itu seperti apa? Ada yang dinamakan dengan physical connection, ada yang dinamakan dengan logical connection. Jadi apa itu? Jadi sebuah sistem tadi komputer. Jadi kalau kalian ngomongin jaringan komputer itu satu komputer yang saling terhubung antara satu dan yang lain gitu kan. Jadi satu komputer saling terhubung gitu kan. Satu koneksi ke sini, satu koneksi ke sini, satu koneksi ke sini, satu koneksi ke sini gitu. Nah, ini kan semuanya harus terhubung. Kalau nggak terhubung ya gimana dia bisa connect gitu kan. Satunya koneksinya pakai wireless, satunya pakai kabel. Bisa terhubung, masih bisa. Nah, nanti di sini ini secara fisik connect nih. Tapi secara logikal gimana? Belum tentu. Contoh ketika teman-teman melakukan ping ke server GTI dengan menggunakan, misalkan kalau connect di kampus ya, kalian connect ke connect dengan menggunakan wifi-nya PolyJ, bukan wifi GTI. Jadi beda nih. GTI sama PolyJ dia punya koneksi yang berbeda. Secara fisik dia dari satu kesatuan di satu kampus PolyJ, tetapi secara logikal dia punya ciri khas yang berbeda atau punya model yang berbeda. Kalau misalkan di GTI PolyJ ID itu loss. Dalam artian kalian boleh tanpa ada firewall, tanpa ada apa yang itu sih, yang student yang mungkin beberapa situs-situs yang tidak dikehendaki baru di blok sama PolyJ ID. Tapi secara logikal ketika teman-teman melakukan ping ke server depan, servernya GTI, servernya PolyJ ID itu nggak bisa. Contoh, ada sebuah server, ada sebuah IP saya kemarin contohkan adalah 10.10.0107 IP komputer saya. Atau server saya yang di GTI. Nah, itu nggak bisa langsung connect ke situ kalau misalkan saya nggak pakai VPN. Kenapa ya? Karena ada mekanisme yang harus saya masking IP saya yang IP sekian jadi IP-nya GTI PolyJ ID. Nah, nanti koneksinya seperti apa VPN itu. Nah, secara fisik seperti ini. Local area network, ada LAN, ada PC, ada NIC, network media, repeater, hub, bridge, dan lain sebagainya. Kemudian secara logikal, adalah bagian sebuah aturan yang dia tuh mengatur bagaimana sebuah informasi itu dikirim dengan menggunakan media ini. Kemudian
format data yang dikirim seperti apa. 8 bit. Tadi kan saya sempat nyebutin data itu dibagi menjadi 8 bitan gitu kan. Oktet lah, kita sebutnya oktet. Oke, 1 oktet itu 8 bit. Kira-kira ketika kita kirimkan dia 8 bit, apakah 8 bit itu penuh atau enggak? Nah, ini adalah model logical connection yang lain gitu kan. Kemudian kalau misalkan terjadi kesalahan pengiriman, apa yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, di komponen jaringannya ada PC, ada NIC, Network Interface Card, ada media, network media, ada peralatan jaringan, ada repeater, hub, bridge, switch, router, dan sebagainya. Kemudian media transmisinya ada guided, ada unguided. Apa itu? Guided itu transmisi sinyal yang terbatas secara fisik. Contohnya, pakai koaksial, pakai fiber optik. Nah, ini guided. Kenapa? Contoh yang guided ini kalau misalkan dari secara fisik kelihatan itu biasanya disebut dengan guided. Fiber optik kebakar atau fiber optik putus. Secara fisik nggak kelihatan dia kalau putus, tapi koneksi nggak jalan. Nah, ini yang pernah terjadi di Indonesia kan seperti itu. Koneksi dari Batam ke Singapura terputus gara-gara jangkar kapal gitu kan. Untung kita masih punya koneksi melalui Thailand seperti itu. Jadi koneksi kita drop 20% tapi nggak sampai benar-benar loss seperti itu. Itu guided. Nah, kalau unguided gimana? Contohnya point to point wireless itu biasanya dengan unguided. Bisa pakai broadcast, pakai omnidirectional dan lain sebagainya. Nah, point to point ini asik nih. Ini yang ada rumahnya Bondowoso ya. Dulu saya pernah dapat mahasiswa PKL di Bondowoso itu, dia menyalurkan internet dari pendopo, alun-alun pendopo ke Kawahurung. Sekitar, kalau dilihat itu sekitar 15 kilo. Nah, itu kalau misalkan dia pakai kabel UFO 15 kilo luar bawah, lebih pasti. Berapa miliar yang dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan point to point dari pendopo itu dia ditarik antena direksional, omnidireksional, dipaskan. Nah, itu dia bisa sampai dia 5 kilo, kemudian di repeat lagi 5 kilo lagi, di repeat lagi 5 kilo lagi. Nah, dari sekitar itu lebih murah seperti itu. Dan dia terpancar ke segala arah. Jadi media guided, ada twisted pair cable, contohnya kayak gini. Koaksial kabel koaksial untuk LAN contohnya kayak gini. Kemudian ada FO, fiber optics, seperti ini. Jadi kalau di TI kita dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya alhamdulillah kemarin rekonstruksi yang tadinya pakai RJ45 100 mega, sekarang semuanya sudah pakai gigaan. Jadi sudah bagi gigabit Ethernet card, jadi pakai FO semua. Nah, kita kemarin dapat 100 mega. Jadi di TI itu full bandwidth-nya 100 mega. Dibagi 20 mega staff, 5 mega 200 mega, 20 mega, 30 mega staff, 40 mega itu student. Jadi kalian itu dapatnya 40 mega. Dibagi ya, 40 mega dibagi, kemudian sisanya dipakai untuk reserve jaringan di server maupun reserve jaringan di VPN. Nah, kemudian unguided wireless teman-teman ya, kenalnya ada microwave, ada infrared, ada satelit. Nah, kalau di jenis-jenis jaringan ada PAN, kemudian ada personal ya, personal, jadi nggak jauh 10 meter itu WiFi kalian, WiFi standar. Kemudian ada LAN, komputer yang hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, itu kita pakai LAN biasanya modelnya. Kemudian MAN atau metropolitan itu sampai 50 kilo. Kemudian ada WAN, area network, biasanya untuk di satu provinsi. Contohnya Palaparing, mungkin teman-teman pernah dengar Palaparing. Palaparing itu sudah masuk ke WAN, karena dia menghubungkan seluruh Indonesia. Sedangkan kalau di MAN itu kayak di Jakarta Smart City, ya Jakarta Smart City itu dia pakai MAN,
Jadi koneksi antara satu SKPD, satu dinas dengan dinas yang lain itu dia koneksinya cepat bisa sampai 6 giga. 6 giga per 6 giga. 2 giga per detiknya. Tapi antar dinas. Jadi kalau misalkan kirim data besar itu nggak bingung karena speednya dia 2 Gbps. Kemudian teknologi wireless tipe A, tipe B. Jadi kalian kenal sama namanya BGN. Di wireless kalian biasanya ada B/G/N. Apa itu? Nah, ini yang standar sekarang masuk ke N. Dia 2,4 sampai 5,8 GHz, kecepatannya sampai 200 MB per second. Jadi kalau misalkan koneksi kalian 1 giga gitu kan, jadi yang dipakai kalau kalian pakai tipe N masih ada sisa 800 megaan. Itu. Kemudian ada WiMAX, ini 2 band frekuensi, 4 band frekuensi sistem profil rilis, ini bandnya 2,3, 2,5, 3,3 sama 3,5 GHz. Ini yang saya dipakai. Nah, menjawab yang tadi, VPN itu kayak gimana? Jadi gini, teman-teman pasti tadi saya udah ngejelasin bahwasanya ada IP public, jadi ada IP private sama IP public. IP private itu IP yang digunakan di satu jaringan, gitu kan. Misalkan teman-teman pakai WAN atau pakai MAN atau pakai LAN, pakai PAN, gitu kan. Nah ini kalau kita menggunakan IP public, kita nggak bisa, misalkan kita connect ke jaringannya si WAN. Misalkan WAN IP-nya adalah 10 sekian sekian, 10 sekian sekian. Atau misalkan kalian pakai LAN ya di TI, saya connect ke server saya di 10.10.01.07, saya nggak bisa. Kenapa? Karena 10.10.01.07 si server saya di TI itu dia nggak bisa jalan atau dia nggak bisa diakses dari luar. Nah, supaya kita bisa masuk ke sana, maka kita butuh mekanisme yang biasanya disebut dengan tunneling. Kita rubah. Jadi ada IP public di depan ini, di atas ini. Ketika IP public kita masuk ke dalam sana, ada beberapa mekanisme ya, ada beberapa mekanisme. Kita bisa masuk ke sana, masuk ke jaringan itu, kemudian IP kita berubah menjadi IP-nya dia. Yang tadinya misalkan 10.10, contoh di IP saya, ini adalah 10.10.9 berapa di rumah saya. Ketika saya melakukan direct connection ke mana, kita melakukan VPN ke CTI, maka IP saya yang tadinya 10.10.9 sekian itu akan dimasking, akan apa ya, dimasking itu ya, disisipin. Jadi kayak semacam dikasih layer lagi dia tadi depannya itu. Jadi masking IP-nya diganti. 10.10.9 diganti menjadi 10.10 sekian. Seperti itu. Seperti itu, Rek. Nah, materinya terakhir itu sebenarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi 4 slide tadi itu sih. Jadi 4 file slide tadi. Yang pertama tentang pengalamatan IP address, tentang OSI 7 layer, bahwasanya misalkan kalian sedang membuka browser gitu kan, ternyata browser itu dia adalah di layer ke-7, layer application. Yang dia itu merubah data data numerical, data yang bisa di human readable menjadi data yang unreadable sama human. Jadi kalian kan 0101 kan lebih mudah membaca A B C D E F G atau 011000X bla 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 gitu. Kan pasti otomatis lebih mudah membaca A B C D dan sebagainya. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa chat atau langsung raise hand. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu, kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi nih. Kelihatan ya? Nah, kisi-kisinya soalnya ada 4.
waktunya 60 menit. Soal yang pertama adalah tentang konsep dasar jaringan komputer. Soal yang kedua adalah konsep OSI 7 layer. Yang ketiga adalah media transmisi. Yang keempat adalah pengalamatan pada jaringan komputer. Pengalamatan yang gimana ya? Tadi itu yang saya jelaskan tentang bagaimana mendapatkan IP address. Nah, itu. Kalau yang media transmisi yang tadi itu. Konsep OSI 7 layer. Yang tadi ya, yang 7 layer application tadi itu. Application, transport, kemudian data link, dan sebagainya hingga level physical. Tuh, masing-masing poinnya bobotnya 25. Nanti pakai e-learning, waktunya 60 menit. Jadi waktunya 60 menit, silakan nanti teman-teman dipelajari benar-benar. Silakan. Kalau ada yang mau bertanyakan. Sebenarnya kuliahnya ini mau saya ganti karena kalau hari Senin jam 3 itu mepet waktunya. Cuman kalian nggak pernah yang ribet kalian ternyata ya. Iya Pak, anak-anak ini. Yang ribet mahasiswanya. Jadi sebenarnya tuh enak itu kalau kita ganti pagi gitu. Cuman kira-kira jadi pagi itu pun saya planningnya nggak semua kelas masuk kayak gini, ini 163 orang gitu, nggak efektif juga gitu kan. Saya nggak bisa melihat kalian. Jadi planning saya adalah dua golongan AB, kemudian golongan CD, golongan AB Bondowoso seperti itu. Kemudian misalkan AB kalau misalkan kelas internasional sedikit bisa kita splitkan juga seperti itu. Mungkin setelah UTS kita akan model kayak gitu. Kira-kira kalian yang kosong hari apa? Minggu Pak. Jumat. Kamis Pak. Kamis pagi kosong. Kamis libur kosong Pak. Libur. Kosong semua Pak. Minggu Pak. Jumat Pak. Oke, kita mungkin ganti hari Kamis saja ya. Kamis apa Jumat? Terserah wes. Jumat pagi juga kosong Pak. Kamis materinya nanti akan saya share semua di learning. Ada beberapa materi yang baru selesai yang belum saya share, belum sempat saya share kemarin. Habis ini saya share semua. Ya Pak. Jadi kalau misalkan diganti hari Senin, Kamis apa Jumat enaknya? Mulai setelah UTS ya. Karena nanti ada satu materi yang akan diisi Pak Suratno. Mungkin kalau Pak Suratno yang ngisi pagi mungkin. Tetap jadwal semula Senin sore ya. Yang konsep routing. Routing kalau nggak salah. Sebentar saya lihat dulu di e-learning. Nah, switching sama routing ini nanti Pak Suratno insya Allah yang lebih ahli. Jadi saya nggak berani ngasih materi karena Pak Suratno lebih ahli. Kalau ada yang lebih ahli saya kasihkan ke Pak Suratno aja. Yang lebih ahli aja. Oke, nanti kita mungkin hari Jumat pagi atau Kamis pagi. Saya manut sudah. Jumat aja Pak. Jumat ya. Oke, nanti kita Jumat. Jadi mulai tanggal UTS minggu depan. Setelah minggu depan kita akan coba ubah ke Jumat pagi. Mungkin sekitar jam 8 atau jam 8.30. Nanti biar pakai Zoom saya pribadi aja, jangan pakai Zoom yang yang punyanya GTI. Ini Zoom-nya GTI. Karena kalau Zoom GTI itu ribet, banyak yang pakai. Jadi kalau pakai Zoom pribadi kan terserah saya kan gitu. Tapi ya itu Zoom pribadi saya cuma 100 orang, nggak sampai 300. Mahal kayak 300. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Silakan kalau ada mau ditanyakan lagi. Gak usah suwi-suwi. Kalau nggak ada mungkin sekian dulu. Silakan kalian beristirahat. Terima kasih Pak. Sebentar. Tif Bondowoso hari Jumat pagi ada mata kuliah. Terima kasih Pak. Ya, mungkin kalau yang di Bondowoso kita ganti hari. Terima kasih Pak. Kamis pagi. Nah, nanti saya informasikan lah. Saya informasikan di ketua kelasnya lah. Yang cuy ternyata mentah Pak, pilihmu Pak. Oh, kok rame. Ini Pak, temanku Pak, kedelainya mentah.
Ya wes, dah. Terima kasih. Kita ketemu lagi setelah UTS. Sukses UTS-nya minggu depan ya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Pak. Amin. Amin, amin. Waktunya, Pak. Jadi Orangnya, apa itu namanya? Gak usah grogi, kerjakan aja. E-learning aja kok, yo. Iya, Pak. E-learning kan enaknya kan terserah kalian mau buka di internet kayak gimana gitu kan. Pokoknya waktunya cukup buat yang internet lah. Bu, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya, Kontak, Pak. kalau pakai e-learning susah Susah sih. Kalau misalkan diawasi langsung mungkin kan kalian kan masalahnya kan kelihatan apa namanya takutnya kan sama itu ya sama Pak dosen dosen. ya, bukan sama Iya. sing gawe urip ya. Iya, Kalau Pak. sing gawe urip kan aku kan ngomongin close book, tapi kan kalau e-learning kan yo angel Rek. Iya. Close book open laptop kan yo angel ngono iku wis. Angel nemen. Angel. Ya, Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu materi saya share di e-learning. Selamat malam. Silakan beristirahat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat, Pak.